Lalu seperti apa situasi di lapangan dan apakah rekayasa lalu lintas ini efektif mengurai kemacetan? Kami sudah terhubung dengan Naufal Zakwan, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat sore Naufal, saat ini biasanya adalah jam-jam sibuk ya, jam-jam pulang kantor yang biasanya kalau kita lihat di Google Maps ataupun di aplikasi penunjuk jalan begitu ya, ini sangat macet. Lalu bagaimana situasi terkini di sana? Rekayasa lalu lintas ini menurut Anda cukup efektif kah? Ya baik, selamat sore Diana. Saat ini saya berada di stasiun MRT Fatmawati, tepatnya di atas gerbang tol Fatmawati 2. Dan memang untuk stasiun MRT sendiri berada di Jalan TB Simatupang yang kita ketahui memang Jalan TB Simatupang sendiri ini menjadi salah satu jalur yang terkenal dengan kemacetannya yang luar biasa seperti itu Diana. Dan mungkin sebagian besar masyarakat Jakarta ataupun Jabodetabek ini merasakan bagaimana kepadatan kendaraan yang terjadi di ruas jalan TB Simatupang. Dan memang untuk hari ini Dinas Perhubungan dan juga Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan informasi terkait adanya rekayasa lalu lintas di mana berfungsi untuk memecahkan kepadatan yang ada di ruas jalan TB Simatupang. Dan kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini di jalan TB Simatupang. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca televisi Anda saat ini merupakan adalah gerbang tol Fatmawati 2. Jadi salah satu rekayasa lalu lintas yang diberlakukan untuk memecah kemacetan di jalur TB Simatupang, yaitu dengan memberlakukan sebagian ruas jalan di dalam tol atau di gerbang tol Fatmawati 2 ini akan diberlakukan sebagai jalur arteri seperti itu. Karena kita ketahui untuk di jalur TB Simatupang sendiri hanya memiliki 2 jalur dan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada di jalur tersebut. Maka dari itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini memberikan kebijakan untuk menggunakan sedikit ruas jalan tol untuk sebagai jalur arteri seperti itu. Jadi jika Anda lihat di sini ada jejeran kon yang berada di sebelah kiri tol dan nanti satu jalur ini yang hanya muat untuk satu mobil akan dipergunakan sebagai jalur arteri dan akan keluar di gerbang tol Pondok Indah seperti itu Diana. Jadi memang jaraknya tidak begitu jauh, tapi nantinya jalan tol ini akan difungsikan sebagai jalur arteri dari mulai jam 5 sore hingga jam 8 malam. Dan tadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung juga sempat mengatakan bahwa memang ruas jalur TB Simatupang yang begitu kecil sehingga dibutuhkan ruas tambahan yang mau tidak mau harus mengambil sedikit bagian dari jalan tol untuk dijadikan sebagai jalur arteri. Dan memang tentunya kita berharap untuk pemberlakuan ataupun juga uji coba dari rekayasa lalu lintas pada hari ini dapat berjalan lancar. Tadi juga Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengatakan jika memang ini menunjukkan hasil yang positif maka akan diteruskan, dan jika memang tidak berhasil nantinya mungkin akan diganti dengan kebijakan yang lain. Namun ada beberapa hal yang menjadi barometer bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan hasil dari adanya uji coba dari rekayasa lalu lintas tersebut. Dan maka dari itu untuk uji coba dari rekayasa lalu lintas tersebut nantinya akan berlaku hingga akhir Oktober seperti itu. Namun untuk hari pertama di hari ini sampai 5 hari ke depan nantinya akan terus diberlakukan dari mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam. Dan tidak hanya itu, ruas jalur yang dijadikan rekayasa lalu lintas melainkan juga beberapa jalur dari Antasari ini juga diberlakukan rekayasa lalu lintas. Jadi biasanya kendaraan yang ingin melaju ke arah Pondok Indah ini langsung bisa belok kanan dari arah Antasari. Namun dengan adanya rekayasa lalu lintas ini arus lalu lintas dialihkan untuk lurus lebih jauh untuk mengambil putar balik yang lebih jauh sehingga terdapat delay sistem yang dapat memecah kepadatan di arus lalu lintas yang ada kemacetan di Jalan Raya TB Simatupang seperti itu Diana. Kembali ke Anda. Kita harapkan rekayasa lalu lintas ini memang bisa jadi salah satu solusi begitu ya, selain mungkin melebarkan jalan, tapi mungkin bisa terlebih dahulu fokus kepada mungkin galian yang belum selesai, kemudian juga memberikan rekayasa lalu lintas seperti ini supaya mungkin yang lebih diperhatikan ini adalah pengaturan kendaraannya, seperti yang tadi juga sudah Anda sampaikan. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, produser lapangan CNN Indonesia Naufal Zakwan.